Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah pagi ini? Tentunya semuanya sehat-sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustazah ini hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya tetap semangat untuk bertemu solih-solihah di rumah. Insya Allah pagi ini kita akan belajar pelajaran PAI dengan materi materi hari ini. Insya Allah materi hari ini itu tentang aku anak soleh. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca dan murojaah surah Al-Insyirah, dilanjutkan doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik, solih-solihah, insya Allah hari ini Ustazah akan menyampaikan materi PAI dengan tema Aku Anak Solih bagian 1, yaitu tentang jujur dan amanah. Baik, nah, siapa yang tahu apa itu jujur? Oke, sebelumnya Ustazah mau tanya, siapa yang mau jadi anak solih? Siapa yang mau jadi anak solihah? Acungkan tangannya. Oke, keren sekali. Semuanya tentunya mau menjadi anak solih dan solihah, ya. Oke, salah satu ciri anak solih dan solihah yaitu adalah mempunyai sifat jujur dan amanah. Sesuai yang kita bahas pekan kemarin, yaitu ada sifat Nabi jujur dan amanah. Insya Allah akan kita bahas hari ini. Nah, baik, yang pertama adalah sifat jujur. Nah, sebelum Ustazah memaparkan selanjutnya tentang apa itu jujur, kita dengarkan kisah inspiratif berikut dengan penuh hikmah, ya. Ustazah, silakan disimak ceritanya. Ustazah akan bercerita. Pada suatu malam, Khalifah Umar berjalan dikawali dengan seorang pengawalnya, berjalan mengelilingi negeri, ya, dengan bertujuan untuk melihat kondisi rakyatnya dari dekat, ya, bagaimana kondisi rakyatnya. Nah, tiba di pinggiran kota Mekah, Khalifah Umar tertuju pada satu rumah, satu gubuk yang sangat kecil, ya. Dari rumah tersebut, Khalifah Umar mendengar dari luar percakapan seorang ibu dan anak. Nah, seorang ibu pun berkata begini kepada anaknya, "Nak, pada malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali, ya. Ini tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita yang sangat banyak." Nah, kata anaknya dengan tersenyum, Ibu tidak usah menyesalinya. Ibu harus tetap bersyukur, tidak boleh bersedih. Mungkin ini adalah pemberian Allah yang berikan kepada kita pada hari ini. Jadi kita tidak boleh menyesalinya. Sang ibu menjawab lagi, "Tapi nak, ini sedikit sekali. Ibu takut nanti pelanggan kita tidak akan membeli lagi kepada kita. Bagaimana kalau susu ini kita tambah dengan air biar kelihatan banyak?" Nah, kata sang gadis lagi, anaknya berkata lagi dengan tersenyum, "Ibu, itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Allah itu maha melihat apa yang sedang kita lakukan. Allah maha melihat setiap gerak-gerik kita. Allah sangat murka apabila kita melakukan kecurangan. Dan nanti kalau sampai khalifah tahu
kita akan mendapat hukuman. Kita tidak boleh ya Bu ya, kita katakan saja pada pelanggan bahwa kita hari ini mendapat sedikit. Insya Allah mereka akan paham. Nah, kata ibunya lagi, tapi nak, ibu sangat takut sekali. Kan Khalifah Umar tidak melihat kita. Lah dia aja beliau sekarang sedang tertidur di istana yang megah, mungkin tidak merasakan apa kesulitan yang kita rasakan. Ya, sang anak pun berbicara lagi, ibu, walaupun Khalifah Umar tidak melihat kita, tetapi Allah melihat perbuatan kita. Ya tadi diulang kembali, kita harus jujur Bu, walaupun kita seorang yang miskin, kita tidak boleh berlaku curang. Ya, Khalifah Umar mendengar dari luar dengan rasa kagumnya. Ya, walaupun mereka miskin, kemiskinan mereka tidak lantas membuat mereka berbuat curang. Akhirnya, apa yang Khalifah Umar lakukan? Besok harinya, Khalifah Umar mengirimkan utusannya untuk menjemput gadis tadi bersama ibunya, ya, untuk dinikahkan bersama putranya. Karena apa? Karena kejujuran yang dimiliki oleh sang gadis tadi. Nah, seperti itu kisah inspiratifnya ya Sholih Sholihah. Nah, Sholih Sholihah kelas 4 alif ba ta ma ta. Coba sekarang kita mulai dari sifat pertama, jujur. Siapa yang tahu itu jujur? Ya, hebat. Jujur itu adalah tulus hatinya, lurus hatinya, dan senantiasa mengatakan apa yang sebetulnya, ya, mengatakan apa yang sebenarnya. Itu adalah jujur. Nah, Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya, Nabi Muhammad itu kan seorang pedagang yang sukses, ya. Karena kejujurannya maka diberi gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Ya, itu adalah ya keuntungan bersifat jujur apa Ustazah? Banyak sekali. Maka ketika kalau kita menjadi anak yang jujur, akan senantiasa disayang Allah, akan senantiasa disayangi teman-temannya karena percaya sama kita, ya, akan senantiasa ya tadi dipercaya oleh orang lain, oleh guru kita karena kejujuran kita. Ya, oke. Nah, baik, sifat yang kedua adalah amanah. Amanah yaitu apa? Kemarin sudah kita bahas di sifat-sifat Nabi dan Rasul, yaitu dapat dipercaya. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Karena tadi ya, karena kejujurannya, ya, makanya dapat dipercaya, seorang yang amanah. Misalkan kalau kita sebagai siswa menjadi seorang yang amanah, bagaimana Ustazah? Kata Ustazah, silahkan kerjakan tugas hari ini, maka akan mengerjakannya dengan baik. Ya, silahkan dicoba sendiri tanpa bantuan, Mama akan melaksanakannya dengan baik. Misalkan amanah lagi ketika kita diberikan amanah untuk menyampaikan pesan dari teman kepada teman lain. Nah, kita menyampaikannya dengan baik. Itu adalah sifat amanah, ya. Bagaimana kita nanti adalah menjadi sosok yang senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW. Tadi sifat jujur, yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya karena apa? Karena tadi kejujurannya. Baik. Nah, coba perhatikan di sini contohnya. Contoh ketidakjujuran. Misalkan sedang melaksanakan ulangan, salah satu teman kita namanya misalkan Jono, ya, menyontek temannya, mendapat nilai 9, ya. Tetapi karena hasil menyontek, jadi nilai 9 tersebut adalah di hadapan Allah menjadi nilai 0. Nah, kalau ini ayah dan ibu pergi bekerja. Secara tidak sengaja Mirna memecahkan pot kesayangan ibu, ya, dan ketika pulang kerja ibu kaget. Akhirnya Mirna meminta maaf kepada ibu dan jujur bahwa Mirna lah yang memecahkan pot tersebut. Nah, kalau ini adalah contoh sifat amanah. Bagaimana kita sebagai siswa mendapat amanah untuk
mendengarkan nasihat Pak Guru ketika sedang belajar di kelas dan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, insya Allah itu yang mungkin Ustazah sampaikan hari ini. Semoga kita semua bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Tadi yaitu harus mempunyai sifat yang jujur dan amanah. Baik, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, tugasnya untuk pekan ini adalah kita mengaplikasikan materi dari pekan lalu, yaitu silakan kirim secara di voice note menghafal 25 nabi yang sudah dihafal saja ya. Kalau memang belum hafal semuanya, silakan disetorkan, direkam yang sudah hafal. Dan 4 sifat nabi, 4 wajib sifat nabi.